Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ini tindak lanjut tentang kasus di Banyuwangi ya, tentang Muhammadiyah yang tak dianggap di sana. Ini, Muhammadiyah beberkan kronologi pencopotan pelang nama di Tampo, Banyuwangi. Jumat, tanggal 25 Februari 2022, jam setengah 5, menjadi hari yang menguras emosi bagi warga Muhammadiyah Tampo, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Bagaimana tidak menguras emosi bila tanpa pemberitahuan sebelumnya, jajaran perangkat Kecamatan Celuring dan Desa Tampo mendatangi pengurus takmir Masjid Al-Hidayah untuk membongkar papan nama Pusdamu, Pusat Dakwah Muhammadiyah, dan pimpinan ranting Aisyah Tempo dengan alasan untuk menciptakan suasana yang kondusif. Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah, PRM, Tampo Sudarto Effendi menjelaskan, kalau dirunut ke belakang dengan mengacu pada dokumen, data dan fakta di lapangan, Masjid Al-Hidayah adalah aset Muhammadiyah. Berdasarkan dokumen ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf seluas 2.500 meter persegi dari Mbah Kiai Yasin kepada menantunya Kiai Bakri untuk memanfaatkan lahan itu sebagai Masjid Muhammadiyah. Tahun 77 sampai 83 berdiri Sekolah Pendidikan Guru Agama SPGA dengan papan nama berafiliasi pada Muhammadiyah. Dalam perkembangannya semua sekolah guru ditutup pemerintah sehingga SPGA bubar. Lalu SD Muhammadiyah 4 kekurangan murid. Seluruh siswanya dipindahkan ke SD Muhammadiyah Curah Palung. Saat ini amal usaha yang masih berjalan di lokasi Masjid Al-Hidayah adalah PAUD dan TK Aisyah yang beroperasi sejak tahun 90. Dari informasi yang dihimpun oleh kontributor pwmo.co di lapangan, terjadinya pembongkaran papan nama Pusdamu dan pimpinan ranting Aisyah karena pergantian takmir masjid di tengah jalan yang semestinya berakhir pada tahun 2025. Oh, karena takmir masjid diganti. Pergantian pengurus takmir dilakukan karena ketidakpuasan jamaah pada kebijakan yang diambil oleh pengurus takmir periode 2020 sampai 2025. Alasan pergantian takmir antara lain, sholat Idul Fitri dan Idul Adha biasanya dilaksanakan di halaman, dipindah ke dalam masjid. Dan renovasi masjid yang tidak dilaporkan sudah dimaklumi walaupun tidak ada transparansi. Pembangunan pagar pembatas 1,5 meter yang menyekat dan membatasi ruang gerak siswa PAUD dan TK. Tembok ini akhirnya dibongkar setelah desakan warga. Akan menjadikan makam Mbah Yai Yasin dan Mbah Yai Bakri sebagai tempat wisata religi mengingat anak keturunannya sangat banyak. Oh, iya 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 iya. Warga ini nggak sepakat dengan kebijakan takmir. Oke. Sikap camat dan lurah. Takmir lama yang diganti tidak terima sehingga terjadi perselisihan. Aparat desa campur tangan didampingi Babin Kamtibmas dan Babinsa. Diadakan mediasi pada 10 Februari namun hanya melibatkan takmir periode 2020-2025 dan tanpa mengundang pimpinan ranting Muhammadiyah. Oke, jadi PRM nggak dilibatkan saat mediasi. Saat mediasi di kantor kecamatan, tanggal 24 Februari, Ketua Majelis Hukum dan HAM PDM Banyuwangi Mbah Wahyudi Ihsan, SHMMMH, sempat ditolak oleh Camat Celuring Henry Soehartono. Alasannya Wahyudi bukan orang Celuring, padahal dalam undangan nama Ketua MHH PDM Banyuwangi tercantum sebagai kuasa hukum. Keputusan mediasi yang dicopot hanya papan nama Pusdamu. Kenyataannya papan nama pimpinan ranting Aisyah Tampo yang berdiri lebih lama ikut dicopot juga. Bahkan papan nama. Ketika ada mediasi, kondisi dianggap kondusif, maka setelah sholat Jumat, teman-teman kokam yang berjaga mulai hari Kamis pulang ke rumah. Saat kondisi seperti itulah, Pak Camat dan Pak Kades tanpa dampingi Pol PP serta lainnya dan hanya preman mencopot. Oh, berarti yang mencopoti itu Pak Camat dan Pak Kades tanpa adanya Pol PP. Mencopot papan nama dengan paksa. Oh, saksi ini ada. Namun camat dan lurah menolak menandatangani berita acara dengan saksi jajaran PRM Tanpo. Nah, ini penjelasan Ketua PDM Banyuwangi.
Bukti fisik sudah ada, dilengkapi berita secara detail oleh saksi di lapangan dan LBH MUU untuk selanjutnya diproses secara hukum. Ayo, menghadapi sikap arogan aparat desa harus dengan nalar sehat, tidak terpancing emosi karena mereka belum akil balik dalam bertindak sebagai pengayom masyarakat. Iya, 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 iya. PD Muhammadiyah yakin seyakin-yakinnya bahwa suatu saat nanti mereka yang membenci Muhammadiyah akan menjadi penerus kader perjuangan Muhammadiyah yang tangguh, setangguh rasa bencinya. Kita doakan. Jadi masalahnya ini ya warga nggak sepakat dengan kebijakan takmir masjid. Namun ketika mediasi tidak melibatkan pimpinan Muhammadiyah setempat. Sehingga mediasinya jomplang, berat sebelah, lalu memutuskan untuk pencopotan pelang nama yang juga ternyata pelangnya yayasan TK itu dicopot juga. Padahal nggak ada apa-apanya, nggak ada konflik pelang nama PAUD TK itu. Ya inilah. Berarti kendalanya tidak apa? Pemicu utamanya karena warga tidak sepakat dengan kebijakan takmir masjid. Yang 4 poin tadi itu loh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.